Ini memang suatu hal yang sangat penting karena kalau namanya kita ID survei, orang tuh kadang-kadang suka salah nangkep. Dipikirnya kita yang bikin polling-polling presiden, sensus-sensus gitu. Padahal bukan itu tugasnya kita. Jadi tugas kita yang utama itu seperti tadi Dina sampaikan kan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Tugas utama kita sebenarnya adalah untuk memberikan kepastian. Kepastian tentang apa? Tentang kualitas, tentang kuantitas dari barang dan jasa yang diperjualbelikan di Indonesia, apakah mereka sudah sesuai dengan standarnya dan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan untuk diedarkan di Indonesia. Jadi misalnya kita punya produk seperti sakelar, produk kecil itu diuji di Sukovindo. Apakah dia sudah memenuhi standar nasional Indonesia? Apakah dia kalau dicetek 10.000 kali standarnya itu, dia masih nyala atau malah jadi ada korsleting. Jadi memang fungsi kami memberikan kepastian kepada para pelaku usaha dan kepada konsumen bahwa barang yang mereka produksi sudah sesuai dengan standar, sudah aman untuk digunakan, dan tadi jumlahnya juga sesuai dengan kadang-kadang ada kuota. Jadi kita juga harus memastikan bahwa kuota yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak dilebihi. Nah, itu adalah fungsi dari jasa survei. Oke, baik. Masih berkaitan dengan tupoksi dan juga profil ID survei sendiri. Bisnis unit atau anak perusahaan itu apa saja mungkin boleh dijelaskan, dan juga pelanggan atau klien dari ID survei ini sebenarnya kebanyakan dari sektor mana sih, Pak? Oke, baik. Induk dari holding jasa survei ini adalah perusahaan yang kita dinamakan Biro Klasifikasi Indonesia Persero, yaitu BKI. BKI ini adalah induk dari holding jasa survei dan bergerak di bidang apa? Dia memberikan kepastian di bidang pelayaran. Jadi kapal-kapal itu apakah sudah sesuai dengan standar klasifikasi yang ditetapkan. Kemudian apakah kapal-kapal itu sudah layak berlayar atau tidak. Jadi memang BKI ini fokusnya banyak di bidang pelayaran, otomatis pelanggan-pelanggan kita adalah perusahaan-perusahaan pelayaran. Tapi kita juga punya bisnis di dalam BKI itu komersil, kita sebutnya bisnis komersil, yang juga melakukan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi untuk hal-hal yang terkait dengan pelayaran. Tapi kita juga sama juga dengan Sukovindo dan Survei Indonesia memberikan jasa kepada pelanggan lain seperti di oil and gas untuk melakukan pengujian kepada misalnya ada pabrik penghilangan minyak, itu baik BKI maupun Sukovindo maupun Survei Indonesia itu kita menguji apakah pabrik itu jalannya sudah benar, pipanya benar atau tidak standarnya, udah waktunya diganti atau belum. Itu adalah bagian dari tugasnya. Itu dari BKI. Kemudian anak perusahaan yang kedua yang mungkin lebih banyak didengar namanya adalah Sukovindo. Udah lama berdirinya, tahun 57 sudah berdiri. Nah, dia klien utamanya memang ada di batu bara, di mineral, dan tadi banyak juga pelanggan-pelanggannya yang dari sisi retail ataupun perusahaan-perusahaan menengah. Karena mereka melakukan penilaian misalnya terhadap mutu dari atau kualitas dari batu bara yang diekspor. Itu mesti ada sertifikasi. Sertifikasi halal juga termasuk, Sertifikasi ya, Pak, ya? halal juga termasuk. Sertifikasi halal, sertifikasi TKDN. TKDN. Itu adalah anak perusahaan kita, baik Sukovindo juga mengerjakan, tapi yang paling besar melakukan sertifikasi TKDN itu adalah Surveyor Indonesia. Surveyor Indonesia. Anggota holding kita yang ketiga. Jadi kita ada 3, BKI, Sukovindo, dan Surveyor Indonesia. Marketnya seperti tadi saya sampaikan, banyak di oil and gas, batu bara, mineral, di pemerintahan juga ada, di infrastruktur juga, Retail juga. Berarti bisa dibilang elektronik. hampir semua sektor ya, Pak? Betul. Hampir semua sektor itu merupakan pelanggan utamanya kita. Nah. Jadi kalau kita ngelihatnya justru ID survei ini merupakan bagian yang penting dari perekonomian Indonesia karena produk-produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan itu kan mesti dites kan, Mbak Dina ya. Dia aman nggak sih? Dia sesuai nggak sih sama standar yang kita miliki? Itu kan penting, karena kalau dia nggak sesuai standar, ada barang impor nggak sesuai standar, itu kan juga malah jadi mengganggu sistem produksi nasional juga. Gitu. Nah, itu merupakan peran penting di survei dalam perekonomian Indonesia. Oke, baik. Sekarang kita akan bicara banyak soal kinerja keuangan. Kalau kita lihat di tahun 2022 yang disebut-sebut sebagai tahun pemulihan pandemi COVID-19. Kalau dari Pak Aris sendiri melihat kinerja keuangan dari ID Survei sendiri di tahun 2022, apa nih Pak, atau pencapaian utama apa yang menurut Anda patut untuk disoroti? Sebenarnya kita bisa, yang cukup kita banggakan ini Mbak Dina, pertumbuhan pendapatan kita kalau kita bisa bilang sebenarnya wajar lah.
karena ekonomi kan tumbuhnya banyak ya dibanding dengan waktu COVID dulu. Dan karena bisnis kita tadi seperti saya sampaikan, itu kan bergantung kepada pergerakan ekonomi. Semakin cepat ekonomi bergerak, semakin banyak volume barang yang beredar, semakin banyak juga sertifikasi yang kita lakukan. Jadi sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi secara umum. Jadi pertumbuhan pendapatan kita sih sebenarnya ya searah lah atau berbanding lurus lah dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 kemarin. Tapi berkat program-program yang dimulai dari pendahulu saya, karena saya di sini baru 8 bulan kan, itu laba kita tumbuh di 2022 itu tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Nah itu bisa dicapai karena satu, pengendalian biaya kita lebih bagus. Yang kedua, manajemen risiko kita juga jauh lebih disiplin. Dan yang ketiga, kita fokus kepada produk-produk unggulan. Produk-produk yang memang kita punya daya saing yang tinggi, yang punya margin yang tinggi, itu yang kita fokuskan. Produk-produk yang mungkin marginnya sudah lebih rendah atau sangat rendah, itu mungkin pelan-pelan mulai kita refocusing. Jadi walaupun pertumbuhan pendapatannya misalnya hanya X% gitu, jadi pertumbuhan labanya jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan. Oke, ini menarik di mana akhirnya ID Survey memfokuskan kepada produk-produk yang marginnya memang lebih besar begitu Betul, ya. Mungkin betul. boleh dijelaskan Pak, kira-kira dilihat dari seluruh produk yang ditawarkan oleh badan-badan usaha dari ID Survey, sebenarnya paling besar itu berkontribusi terhadap pendapatan atau profitabilitas mungkin dari laba konsolidasi bisa disebutkan. Kira-kira dari sektor apa sih Pak? Apakah memang pertambangan? Karena kalau kita bicara pertambangan, tentu saja berkaitan dengan harga komoditas, begitu sentimennya selain pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri. Mungkin boleh disebutkan kira-kira pendapatan atau margin yang paling besar itu bergerak di sektor apa Pak? Kalau dari jenis anak perusahaan yang paling gede Sukovindo. Kontribusi kepada labanya adalah Sukovindo. Kalau dari sisi kemampuan atau profitability, sebenarnya tadi yang Mbak Dina sampaikan, mineral sama batu bara itu tetap yang merupakan berkontribusi salah paling satu besar. kontribusi yang besar. Oke. Tapi nggak kalah pentingnya juga sebenarnya kontribusi dari kapal, klasifikasi kapal. Itu juga merupakan salah satu kontributor utama dari pendapatan maupun dari laba kita. Oke, kalau di tahun 2022 sendiri, sentimen-sentimen apa lagi sih Pak yang kira-kira mempengaruhi yang akhirnya memang tadi Pak Ari sebutkan memang cukup baik begitu kinerja keuangannya di tahun 2022, apalagi di samping pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tergolong stabil gitu. Baik. Sebenarnya ini Mbak Dina, semakin banyaknya awareness dari para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi dari pihak independen. Karena kan misalnya tadi, barangnya mereka itu apakah sudah memenuhi standar untuk bisa dijual, supaya masyarakat juga yakin bahwa barang yang diproduksi oleh para pelaku usaha itu memang aman. Kalau mereka mensertifikasi sendiri, yang dimana dahulu-dahulu tuh cukup banyak yang melakukan sertifikasi sendiri, itu kan tidak ada pihak independen yang memberikan pemastian. Nah, tren yang kita lihat tahun 2022, bukan hanya di Indonesia, tapi di global juga, itu bahwa semakin banyak pihak pelaku usaha tuh yang minta sertifikasi dari pihak ketiga. Yang sudah sadar pentingnya sertifikasi. Betul. Jadi karena itu, makanya kita pertumbuhannya cukup baik. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat tahun berjalan gitu, tahun 2023 ini kan kurang lebih bisa dibilang sisa 1 semester lagi. Ya, betul ya. Bagaimana kinerja keuangannya kondisinya? Kalau kita bandingkan, kalau kita lihat di semester 1 2023 ini, alhamdulillah sih kita berada sedikit di atas dari target yang ditetapkan oleh para pemegang saham. Oke. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Karena kuncinya sebenarnya ini, Mbak Dina. Kita itu punya manajemen produk tuh, kita punya portfolio produk itu yang sangat beragam. Lebih dari 100 jasa yang sertifikasi yang kita lakukan. Nah, kunci untuk di 2023 dan tahun-tahun ke depan ya adalah bagaimana kita bisa mengelola portfolio produk itu dengan optimum. Nah, apa yang saya maksud gitu? Misalnya volume batu bara turun misalnya, kan kita tahu bahwa sempat turun. Walaupun sekarang akhirnya naik lagi gitu ya. Akhirnya naik lagi. Volume batu bara turun itu kan akan mengakibatkan penjualan kita juga turun. Tapi kan kita satu portfolio ini kita punya produk-produk lain nih. Nah, bagaimana kita ngelola portfolio itu sehingga kalau ada satu portfolio yang dinamikanya itu lagi turun, bisa ditutupi atau diseimbangkan oleh produk-produk yang lain. Contohnya misalnya volume batubara turun, tapi misalnya nih sebagai gambaran
ekspor impor yang lain naik, kapal-kapal lebih banyak berputar, otomatis sertifikasi kapalnya naik, misalnya. Atau kemarin sedang digalakkan penggunaan produk dalam negeri, sertifikasi TKDN sangat dibutuhkan, otomatis dia tumbuh tinggi juga. Malah waktu zaman COVID kita nggak terlalu banyak terdampak, karena kita ada portfolio produk yang waktu COVID justru melonjak, yaitu memberikan sertifikasi kepada hotel bahwa kamar hotelnya aman. Jadi ini kita bisa sertifikasi hotel, udah ngikutin safety yang benar, kesehatan yang benar, jadi tetap aja ada tambahan pemasukan dari produk yang lain. Gitu. Standar pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Kementerian Pariwisata. Betul. Oke, baik. Itu di tahun 2020 atau 2021? 2021 akhirnya. Berarti bisa dibilang memang itu keuntungan yang didapatkan karena memang bergerak di seluruh sektor usaha begitu. Betul. Tapi kan tadi Pak Ari sebutkan bahwa memang yang paling besar berkontribusi terutama pada tahun 2022 adalah tetap pertambangan begitu. Betul. Berarti memang kalau bisa dibilang harga acuan komoditas global juga menjadi sentimen yang cukup penting begitu ya Pak Ari? Iya, bagi kita ya. Karena tentunya kalau nggak berdampak langsung karena kita nggak dibayar dari harga batu bara. Ya. Tapi kalau harga batu bara atau sumber daya alam naik kan otomatis ekspornya juga naik. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung kan berpengaruh kepada kami.